Ibu Pendeta yang saya kasihi, semua kaum perempuan yang sudah memberi diri untuk melayani Tuhan lewat komisi perempuan ini. Singkatnya, kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Pertama, tentunya kita harus bersyukur bahwa hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk kita hadir di sini, kemudian kita bertanggung jawab. Kita diutus oleh masing-masing jemaat, masing-masing klasis untuk mengikuti rapi ini. Dan saya lihat semua 350 anggota peserta hadir semua pagi ini. Tidak ada yang sakitnya. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, pada tempat ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah boleh mengundang kami untuk hadir pada pagi hari ini, memberikan salam kepada semua kaum perempuan yang ada di tempat ini. Sebelum saya melanjutkan, orang bilang tidak kenal maka tidak sayang. Ubur-ubur ikan lele. Izinkan saya memperkenalkan diri. Baiklah, nama saya Dr. Rewa Oktavina Samani. Saya dipercayakan sejak tahun 2020 menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Sumba Barat Daya. Saya punya keluarga, nama suami Martin Istiantaka. Kemudian kami dititip anak 4 orang dan anak-anak yang lain juga banyak yang kami asuh. Dan sudah banyak juga yang menjadi orang dalam hal ini sudah tamat kuliah, sarjana, dan sudah juga bekerja. Kami sekarang tinggal di Elopada. Tiap hari saya bolak-balik dari Elopada ke Kadul, pusat pemerintahan Kadul. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini hadir di Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melayani semua kaum keluarga yang ada di kabupaten ini. Ada 2 urusan. Satu, urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kementeriannya beda, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian ada sekarang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dari BKKBN. Itu ada pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Di dalam kami melakukan kegiatan kami ada 4 bidang pelaksana teknis. Ada bidang pengarus utama gender, kemudian ada bidang perlindungan perempuan dan anak, kemudian ada bidang pengendalian penduduk dan penyuluhan, kemudian ada bidang keluarga berencana dan ketahanan keluarga. Dalam menjalani tugas kami hanya dibantu oleh staf sebanyak 22 orang. Masing-masing bidang itu hanya ada 3-4 orang staf saja. Jadi kalau dilihat dari segi SDM itu kami masih sangat kekurangan. Karena itu kami membangun jejaring, bekerja sama dengan Yayasan LSM, sehingga apa yang menjadi program dan kegiatan di masing-masing bidang ini bisa berjalan dengan baik. Tahun lalu kami sudah dibentuk yang namanya Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD PPA. Ya. Jadi UPTD ini sebelum
sebelum dia ada PTD itu ditangani oleh bidang PPA. Jadi setiap ada kasus yang dilaporkan itu selalu kami merespon. Nah sekarang puji Tuhan sudah ada UPTD PPA itu sendiri yang notabene-nya secara teknis pendampingan dan pelayanan korban itu dilakukan langsung oleh UPTD PPA. Dan untuk masyarakat yang ada di Sumba Barat Daya, kami informasikan bahwa kantor UPTD PPA ini sekarang berada di Jalan Tambolaka, jalan menuju bandara. Notabene sekarang bergabung dengan kantor PKK untuk sementara. Karena kemarin kami jujur tidak punya tempat, kemudian harus diperiksa oleh PPA di provinsi, makanya kami pinjam ruangan di situ untuk bisa kita ditetapkan UPTD PPA. Dan puji Tuhan setelah UPTD ini ada dan beraktivitas, kemarin terakhir ada kasus seorang pejabat kepala desa perkosa anak usia 14 tahun. Dan ini banyak yang kami tangani sekarang. Laporan-laporan yang kami dapat itu ada yang langsung datang di kantor, ada pula yang pakai per telepon, atau ada yang langsung di Polres. Nanti dari situ baru kami diinformasikan untuk melakukan pendampingan. Karena itu lewat kesempatan ini kami menghimbau, mari kita gunakan UPTD ini untuk menjadi tempat Bapak Mama ketika punya kasus, jangan mau diajak kompromi. Kebanyakan ketika pelakunya itu dia punya orang besar di belakang, masalah itu menjadi selesai ketika diajak damai dengan 1 ekor babi, 1 ekor kuda, selesai sudah. Sementara korban, siapakah yang akan memulihkan korban itu? Apakah keperawanan korban ini bisa dikembalikan? Tidak ada. Keluarga tidak memikirkan itu. Yang dipikir oleh keluarga malu ketika kasus ini diangkat. Tetapi adakah yang tahu bahwa anak ini punya beban psikologis yang sangat berat, sampai-sampai ada yang mau bunuh diri karena menghadapi persoalan ini. Kami juga sudah bekerja sama dengan Perwati. Januari yang lalu, tanggal 2 kalau tidak salah, saya dikontak oleh Ibu Pendeta Herlina. Satu anak yang katanya dikawin paksa, diminta untuk kawin paksa dan melarikan diri ke Bima. Nah, kasus ini sudah selesai. Kami sudah memediasi. Anak perempuan ini dan anak laki-laki tidak jadi lagi. Informasinya tidak jadi lagi. Mereka pisah dengan catatan semua pemberian dari pihak laki-laki dikembalikan oleh keluarga perempuan. Dan itu sudah dalam bentuk perjanjian. Dan kami juga sudah memproses anak ini. Kemarin kita titipkan dan di rumah perlindungan. Sekarang kita sudah serahkan kembali ke orang tuanya. Jadi kasusnya selesai, Pendeta. Ya. Itulah hal-hal yang sudah bisa kami lakukan terkait dengan kekerasan yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Saya juga mau bilang begini, kekerasan yang terjadi itu
lebih banyak terjadinya di dalam rumah oleh orang-orang yang dekat, baik itu ayah kandung, kakek kandung, saudara kandung. Karena itu mari kita menyiapkan tempat yang aman, ciptakan rumah yang aman untuk anak-anak kita. Karena ketika berlakunya orang di dalam rumah, anak ini mau cari perlindungan di siapa? Otomatis dia tidak merasa nyaman. Kami juga ke depan akan berusaha untuk pemerintah daerah sendiri punya rumah aman bagi korban-korban kekerasan. Saya yakin dengan semangat Ibu Bupati yang baru, pasti kami bisa berhasil mendapatkan bantuan itu. Kemudian Bapak Mama yang saya kasihi, Mama, kita juga punya kegiatan-kegiatan yang perlu mendapat dukungan dari pihak gereja sebagai mitra dan dukungan juga dari mama-mama sekalian yang ada terkait dengan stunting. Ya, pasti semua tahu stunting itu. Terkait dengan stunting ini masih merupakan program nasional. Karena itu, mari sebagai mama-mama kembali kita menciptakan keluarga kita, mengaktifkan kembali rasa keibuan kita, rasa memiliki anak yang Tuhan titipkan kepada kita dengan apa? Pengasuhan, asuh asah anak, menyiapkan makanan bergizi bagi anak, menyiapkan makan pagi bagi anak ketika dia ke sekolah. Karena ketika anak-anak tidak mendapatkan asupan gizi yang baik, situlah terjadinya stunting. Stunting dimulai dari mana? Sejak 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak dalam kandungan. Karena itu, kalau dulu ketika kita ada tamu, kita prioritas ayam itu ada di belakang. Tetapi sulit sekali ayam ini untuk kita potong makan bersama dengan keluarga kita. Tapi kalau ada yang tamu yang datang, cepat sih mama, cari itu ayam di belakang dulu. Suruh anak-anak kejar sampai kejar keliling rumah, lempar batu, pakai batu untuk ayam ini bisa didapat. Tetapi ketika anak tidak mau makan karena tidak ada pemakan, susah sekali dapat itu daging itu. Nah itulah awal dari stunting. Ketika asupan gizi sejak dalam kandungan ibu tidak mendapat asupan gizi yang baik, disitulah stunting itu terjadi. Kemudian yang lalu kami juga sudah melakukan MOU antara BKKBN dengan Sinode terkait dengan percepatan penurunan stunting, di mana gereja punya peran ketika untuk memberikan sosialisasi kepada calon-calon pengantin yang ada, cating. Kami masih sangat mengharapkan agar program pranikah yang ada di gereja itu bisa menghubungi kami supaya kami juga bisa hadir ketika ada kelas pranikah itu. Karena ada informasi-informasi penting yang bisa kita sampaikan kepada keluarga-keluarga yang akan menikah. Dia mau yang nikah baru, yang istilahnya kalau yang BKKBN yang kehendaki, sebenarnya cantik itu yang belum sama sekali punya anak. Tetapi kita kebanyakan itu kan perbankan nikah yang lebih banyak ya, yang sudah tidak 0 kilo lagi, sudah 01, 02, 03, bahkan 04 sudah punya anak 4 orang baru mulai. Tetap itu
melakukan pendampingan untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan bagaimana pencegahan stunting itu 1000 hari pertama kehidupan, bagaimana peningkatan ekonomi keluarga, kemudian ber-KB itu sendiri. Dan itu kami sangat-sangat berharap sekali. Quick-win-nya Menteri Kependudukan dan Keluarga, Pembangunan Keluarga sekarang ini ada 4. Yang pertama itu Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Ini diharapkan bahwa kita nanti akan mencari orang tua asuh untuk memberikan bantuan kepada anak-anak yang masuk risiko stunting, baik itu secara spesifik asupan gizi dan kesehatannya, ataupun sensitif, misalnya risiko stuntingnya itu karena dia tidak punya jamban keluarga, itu bisa kita masuk di situ dengan memberikan bantuan buat dia itu jamban keluarga yang sehat, atau dia tidak punya sumber air. Itu program dari pusat. Kemudian ada gerakan Gati, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, di mana diharapkan ayah itu berperan terhadap pengasuhan dan pembinaan kepada anak-anaknya. Selama ini peran ayah itu dianggap hampir tidak ada. Lebih banyak semua urusan terkait dengan anak itu menjadi tanggung jawabnya ibu. Padahal anak tumbuh berkembang dengan bagus, tangguh, semangat, kuat itu karena ada campur tangan ayahnya. Ini di sini yang kita lemah. Kegiatan-kegiatan ini bisa kita lakukan lewat teman-teman kami yang ada di lapangan penyuluh KB. Mereka bisa masuk pada saat ada ibadah komisi kaum bapak. Di situ bisa. Nanti mereka akan menyampaikan informasi terkait ini. Kemudian ada Sidaya, itu lansia berdaya. Jadi BKKBN ini satu siklus kehidupan dia dampingi, mulai dari ibu hamil, ibu pasca persalinan, ada yang namanya bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina PIK remaja, ada bina keluarga lansia. Jadi satu siklus kehidupan itu bisa kita dampingi. Artinya supaya lansia-lansia yang ada ini tetap sehat, tetap beraktivitas. Seperti saat ini saya lihat juga banyak yang sudah di atas usia 50-an, 60 yang masih tetap aktif. Karena itu lewat kesempatan ini kami sangat berharap kerjasama yang baik antara gereja dengan pemerintah bisa dapat berjalan dengan baik. Karena tanpa kerjasama yang baik, maka apapun yang kita lakukan tidak akan mencapai tujuan yang kita inginkan bersama. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Demikian itu, terima kasih. Shalom.